Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Sebentar kami kembali akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk memahami dan mengalami kuasa firman-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah bersih setiap hari. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 5 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saat saya berada di Swiss, Allah bermurah hati dengan menyembuhkan begitu banyak orang. Saya tinggal bersama seorang saudara bernama Res. 2 polisi sempat dikirim untuk menangkap saya. Tuntutannya adalah bahwa saya sudah menyembuhkan orang-orang sakit tanpa memiliki surat izin praktek untuk menyembuhkan. Saya sedang tidak ada di tempat pada saat itu. Tuan Res berkata kepada para polisi tersebut, "Mohon maaf sekali bapak-bapak, penginjil itu sedang mengadakan ibadah di tempat lain yang jaraknya sekitar 2 mil dari sini. Tetapi sebelum kalian menangkapnya, bolehkah saya memperlihatkan sesuatu kepada kalian?" Tuan Res membawa kedua polisi itu ke sebuah area di sana. Sebuah rumah yang tidak asing lagi bagi para polisi, karena mereka sering ke tempat itu untuk menangkap orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang bermabuk-mabukan, dan sebagainya. Ia membawa mereka berjumpa seorang wanita di sana dan berkata, "Inilah salah satu bukti dari banyak berkat yang terjadi melalui pelayanan penginjil yang hendak kalian tangkap itu." Wanita ini datang ke kebaktian dalam keadaan mabuk berat. Tubuhnya rusak karena patah tulang. Kemudian penginjil itu menumpangkan tangan atasnya dan Allah menyembuhkan serta melepaskan wanita yang sekarang ini kalian sedang lihat. Wanita itu pun ikut berkomentar, "Ya, Allah menyelamatkan saya dan saya tidak pernah mengecap 1 tetes alkohol pun sejak saat itu." Para polisi itu kemudian berkata, "Biarkan para dokter saja yang melakukan praktek semacam itu." Lalu mereka pun pergi dan tidak terdengar lagi kabarnya. Kita punya Yesus yang sanggup menyembuhkan hati yang luka, pelepas para tawanan, juru selamat bagi manusia dengan kondisi terburuk sekalipun. Beranikah Anda menerapkan Injil yang mulia ini kepada roh, jiwa, dan tubuh Anda? Sebagian besar dari manifestasi dari berkat dan kuasa Injil sepenuh ini masih terhambat. Padahal Injil sanggup memerdekakan para tawanan, membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu, membuat tubuh yang sakit menjadi sehat, menyelamatkan ekonomi, bahkan secara total dan menyeluruh setiap aspek kehidupan manusia. Dengar lagi firman Tuhan. "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka ia akan memperoleh apapun yang dikatakannya." Dengar baik, apapun yang dikatakannya, asal tidak bimbang di dalam hatinya. Seringkali Allah tidak bisa memanifestasikan berkat Injil sepenuhnya karena kita berkeras hati. Kita penuh kritik dan kepahitan. Hal-hal inilah yang menghambat iman lebih cepat dari apapun. Saya teringat di sebuah kebaktian di mana orang-orang sedang menantikan baptisan Roh Kudus. Tiba-tiba seorang pria meninggalkan ruang ibadah sambil berkata, "Ada sesuatu yang harus saya bereskan terlebih dulu."
Ia pulang dan menulis surat kepada saudaranya memohon maaf karena selama ini mereka terlibat pertikaian yang tak kunjung berakhir antara satu dengan yang lain. Setelah itu ia kembali lagi ke gereja, dan seketika itu juga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ampunilah, maka Allah akan mengampuni Anda. Alirkanlah pengampunan yang sudah ia berikan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib bagi Anda. Banyak orang yang ingin disembuhkan, namun belum membereskan hati mereka, sehingga iman mereka menjadi lumpuh. Serahkan semua itu kepada terang kasih-Nya. Allah akan menyapu bersih semua penghalang jika Anda mau mengizinkannya. Biarkan darah Yesus menyucikan Anda dari segala dosa. Jika Anda berani percaya, Allah akan segera menjawab Anda dengan mudah dan menyatakan terang kasih-Nya di dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang membebaskan. Saat ini kami mau menanggapi kebenaran firman-Mu dengan melepaskan pengampunan, kekecewaan, kepahitan, ataupun kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini menjadi penghambat iman di dalam hati kami. Kami juga bertobat meninggalkan segala keraguan dan kedagingan dan dosa-dosa baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami terima penyucian dosa oleh darah Yesus saat ini juga. Dan kami perkatakan kepada setan dan setiap penyakit serta persoalan, tidak ada tempat berpijak bagimu untuk masuk, enyah dan tinggalkan hidup kami dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kuasa, dan hikmat Allah untuk menjalankan hidup kami sebagai saksi-saksi Kristus dan memuliakan Allah di setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman-Nya yang luar biasa. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda semua sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.